Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Islamia. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Darun Najah semester 1. Kali ini saya akan melakukan podcast dengan tema fungsi madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bersama narasumber saya, yakni Kak Fajar Didi Erlangga, yang merupakan pengajar Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yafia sekaligus mahasiswa dari UIN Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan semester 6. Tugas ini dilaksanakan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Al-Ustazah Ifatul Munawaroh. Langsung saja kita beranjak kepada narasumber kita, Kak Fajar Didi Erlangga. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak Kaila. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah, baik seperti biasa. Baik, Kak Didi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait fungsi madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaan pertama, Kak Didi, apa yang Anda lihat sebagai peran utama madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini? Baik, peran utama madrasah dalam menciptakan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini, yakni sebagai lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Madrasah bisa menjadi tempat di mana siswa dapat memiliki ataupun bekal keilmuan dari pembelajaran umum, seperti itu. Dari tidak hanya pelajaran agama saja, tetapi juga di pendidikan madrasah itu siswa dapat pembelajaran umumnya juga, sehingga siswa ataupun generasi yang memiliki wawasan holistik ya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman nantinya, seperti itu. Ternyata peran utama madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja ya, Kak, tapi mengajarkan ilmu umum juga. Baik, Kak Didi, contoh peran utama madrasah di dalam bidang keagamaan itu seperti apa ya, Kak? Baik, terkait contoh peran madrasah di bidang agama, pendidikan agama yang mendalam. Madrasah berperan sebagai lembaga utama dalam mendidik generasi muda mengenai ajaran agama Islam. Contohnya apa? Seperti pengajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Ya, di situ perannya, ya, mulai pendidikan ini madrasah berfungsi untuk menanamkan pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai agama. Bisa dicontohkan dalam fikih itu diajarkan terkait praktek sholat misalnya, terus praktek wudhu, ada juga diajarkan terkait bagaimana cara menyolati jenazah ataupun mengafani dan lain sebagainya. Itu diajarkan dalam pendidikan agama yang mendalam tadi. Lalu ada juga dalam pembentukan karakter dan moralitas. Ya, madrasah turut berperan dalam membentuk karakter dan moralitas siswa. Bagaimana caranya? Ya tadi siswa itu diajarkan punya rasa peduli, ya, punya rasa peduli, punya rasa empati, punya rasa tanggung jawab serta jujur di antara sesama. Nah, hal ini adalah salah satu peran ya madrasah dalam bidang agama tadi. Sehingga mereka itu nantinya ketika selesai dari madrasah mempunyai nilai-nilai akhlakul karimah terkait pendidikan agama Islam, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Didi atas jawabannya. Langsung saja kita beranjak ke pertanyaan kedua. Kak Didi, bagaimana madrasah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di era globalisasi dan kemajuan teknologi? Baik, kontribusi madrasah pada peningkatan kualitas pendidikan di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Di sini madrasah dapat melakukan ya dengan mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajarnya, pembelajarannya. Memperkenalkan metode pendidikan yang lebih modern. Jadi tidak hanya kita dengan metode-metode yang lama, tapi kita juga dikenalkan dengan metode-metode baru yang telah dipelajari tentunya. Serta membuka akses bagi siswa untuk memahami perkembangan di dunia luar. Hal ini bisa didapat dengan cara
dari internet misalnya, bisa juga dalam pengaplikasian itu dijelaskan dengan metode yang baru bagi gurunya. Jadi tidak hanya metode yang lama yang digunakan dalam proses pengajaran yang dilakukan guru terhadap murid atau terhadap siswanya. Misalnya mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi atau e-learning ya, dan pengembangan keterampilan abad 21 seperti keaktifan, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ini dapat membantu ya peningkatan kualitas pendidikan di era globalisasi dan kemajuan teknologi tentunya. Baik Kak Didi, ternyata sangat banyak ya kontribusi madrasah pada peningkatan kualitas pendidikan di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini. Ketika proses ini dilakukan, apakah ada kendala-kendala yang mengganggu proses pembelajaran, Kak Didi? Oh, jelas ada kendala-kendala yang mengganggu proses pembelajaran. Contohnya keterbatasan akses teknologi. Ya, banyak madrasah terutama yang berada di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Di sini biasanya dalam akses internet itu mereka kesulitan. Tidak hanya itu, biasanya juga dalam teknologinya juga alat pendukungnya sebagai fasilitasnya juga tidak ada. Hal ini yang mengganggu dalam proses pengembangan teknologi tadi dalam pembelajaran yang bisa saja menghambat proses jalannya pembelajaran yang dilakukan di suatu madrasah tersebut, khususnya di madrasah perdesaan ya yang jauh dari ibu kota, karena hal ini ya menjadi keresahan para guru yang mengajar di madrasah tersebut. Tidak hanya itu, kurangnya pengembangan kurikulum yang terintegrasi itu juga menjadi masalah. Ya, banyak madrasah yang masih fokus pada kurikulum berbasis agama tanpa mengintegrasikan pada pembelajaran ilmu pengetahuan secara mendalam. Ya, jadi madrasah itu cuman ibarat kata mengajarkan tetapi tidak sepenuhnya gitu, cuman formalitas saja. Nah, ini menjadi kendala ya, sehingga kualitas siswanya ketika lulus itu bisa saja diragukan. Makanya perlu adanya pembimbingan dan pelatihan dari guru madrasah tersebut oleh pihak kepala sekolah tentunya dan pengawas dari pusat untuk melihat bagaimana perkembangan madrasah yang terjadi di Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintahan seperti itu. Jadi kendala-kendala tadi sebenarnya cuma salah satunya gitu, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang dalam proses pembelajaran itu menjadi faktor ya terhambat dalam pembelajaran yang dilakukan di madrasah tersebut seperti itu. Terkait pembahasan yang telah dibahas oleh Kak Didi, saya menangkap tentang integrasi. Nah, Kak Didi, sejauh mana integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum madrasah dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan? Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum madrasah ini sangat mendukung. Ya, karena pengembangan ilmu pengetahuan siswa dapat memperoleh keseimbangan antara keadaan spiritual dan kecerdasan intelektual. Ya, pendekatan ini mengajarkan bahwa ya ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas pada ilmu duniawi, akan tetapi juga dapat digunakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi hubungannya sangat mendukung ya terkait apa yang dipelajari dalam ranah pendidikan umum ya, pelajaran umum dan pendidikan pelajaran agama tadi. Jadi saling berkaitan gitu sehingga mendukung ya dalam proses nanti penerapannya di dalam kontribusi yang positif bagi masyarakat seperti itu. Baik Kak Didi, kemudian bagaimana madrasah bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam hal metode pengajaran dan kurikulum tanpa meninggalkan nilai-nilai agamanya? Adaptasi yang dilakukan madrasah dalam
menjaga ya dalam menjaga kualitas dengan berkembangnya zaman, yakni caranya dengan mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif. Lalu di situ dengan basis teknologi tentunya, karena zaman kita ini tidak berjalan ke belakang, tapi terus maju, sehingga perlu pembelajaran yang dilakukan dengan teknologi. Kita tidak melupakan ya nilai-nilai pembelajaran berbasis teknologi. Ya, jangan juga sebagai pengajar itu kita gaptek terkait teknologi. Makanya pentingnya diajarkan kepada murid, kepada siswanya terkait pembelajaran teknologi tadi itu penting dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini ya mendorong kemampuan berpikir kritis ya nantinya serta inovatif dalam pembelajarannya. Di sisi lain, ya, nilai-nilai agama harus dijaga dan menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Maksudnya bagaimana? Jadi di lain kita mempelajari ilmu baru ataupun ilmu terkait teknologi itu, nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak dulu terkait madrasah itu jangan sampai hilang. Mengapa demikian? Ya supaya tadi nilai-nilai keislaman yang telah ada itu kan Islam sebagai agama ya dalam konteks pendidikan madrasah itu menjadi salah satu apa namanya pembangun karakter nantinya ya supaya tetap pada jalan keagamaannya tadi karena ciri khas madrasah itu kan beragama Islam ya dalam konteks pendidikannya gitu kan menganut nilai-nilai Al-Quran. Jadi jangan sampai hilang dalam perkembangan zamannya seperti itu. Lalu adanya pemisah ya antara kurikulum agama dan umum di beberapa madrasah juga menjadi hambatan nantinya. Ya kalau seandainya tadi dipisahkan itu akan tergerus oleh perkembangan zaman sehingga tidak bisa integrasi tidak bisa madrasah itu beradaptasi dengan keadaan atau perkembangan zaman tersebut seperti itu. Agar generasi yang dihasilkan tetap memiliki etika kuat ya makanya penting tadi pendidikan agama ya pendidikan agama yang seimbang untuk porsi madrasah tadi sehingga pendidikan di dunia itu dapat dan pendidikan di akhirat itu dia dapat sehingga mungkin seperti itu kurang lebih. Baik ya Didi, untuk pertanyaan terakhir nih. Bagaimana peran para guru dan pengelola madrasah dalam membentuk generasi yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan modern? Baik, peran guru dan pengelola madrasah dalam membentuk generasi yang menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Ini adalah kunci. Ya, kunci apa? Jadi seorang pendidik ataupun seorang pengelola madrasah itu, ya tentunya guru itu harus mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai agama, ya, dan pengajaran ilmu pengetahuan. Untuk apa? Ya tadi, untuk bisa mendorong siswa dalam berpikir kreatif, ya, berinovasi, ya, berpikir kritis, itu. Itu perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya terciptanya pembelajaran yang efektif tentunya. Seperti itu. Lalu dalam pengelolaannya, madrasah harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, pengembangan kedua aspek ini terus berinovasi dalam metode pengajaran dan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi tidak hanya siswanya ataupun santrinya, ya kalau di lembaga-lembaga itu yang dikembangkan terkait pembelajarannya, tapi guru juga perlu dikembangkan. Ya, dengan cara apa? Biasanya adanya pelatihan-pelatihan ya sesuai dengan yang diperlukan madrasah tersebut gitu. Jadi tidak hanya siswa yang dikembangkan itu. Jadi guru juga perlu dikembangkan sehingga apa? Keduanya dapat gitu.
pendidikan yang modern bagi guru dalam pelatihan tadi juga didapatkan gitu. Sehingga transfer nilai atau transfer ilmu yang didapatkan guru kepada siswanya itu dapat tersalurkan. Sehingga guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam integrasi mengenai penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern seperti itu. Baik Kak Didi, pesan untuk teman-teman kita nih yang ingin menjadi guru yang baik itu seperti apa sih Kak? Pesannya, guru itu digugu dan ditiru. Jadi menjadi guru berarti menjadi contoh. Kalau seorang guru tidak bisa menjadi contoh, maka itu akan sulit. Ya. Di sini juga guru harus punya rasa sabar. Ya, ketika guru mengajarkan hal-hal yang sabar, maka secara tidak langsung dengan emotional questionnya, ya, jadi kepada para siswanya itu akan melihat bagaimana guru itu yang baik dalam mengajarnya, bagaimana guru yang sabar dalam penyampaiannya itu akan tersampaikan jika dia sabar. Jadi tidak mudah menjadi guru itu. Nah, oleh karena itu harus banyak-banyak sabar ketika mengajarkan suatu ilmu. Kita kan dalam ranah pembelajaran itu tidak hanya satu orang yang kita ajarkan, makanya banyak tuh di situ karakter, ya dari 1 sampai Z itu, ya dari A sampai Z itu banyak sekali karakter-karakter, ya. Jadi tidak bisa kita pengen apa yang kita inginkan seperti apa, ya. Yang jelas kita itu mengajarkan secara maksimal. Ya, ketika kita sudah maksimal, maka harapan di akhirnya nanti bagaimana itu kita serahkan di akhir nanti. Seperti itu. Nah, lalu menjadi guru itu juga harus profesional. Ya, tidak bisa mengkaitkan antara masalah pribadi dengan masalah kepada siswanya. Contohnya apa? Kita punya masalah nih di rumah misalnya, masalah dengan keluarga misalnya, masalah dengan temennya misalnya, ya sehingga ke dalam kita mengajar kita tidak fokus karena masalah tadi. Seharusnya tidak begitu, ya. Siswa itu punya hak diajar oleh kita guru tadi, ya, sehingga kita mengajarkan apa yang ingin dia pelajari seperti itu. Jadi tidak bisa kita kait-kaitkan. Jadi guru sulit, ya karena apa? Harus profesional. Tidak bisa. Ketika memang kita uring-uringan sebelum mengajar, sudah di situ tinggalkan. Ya, ketika mengajar harus profesional, fokus seperti apa yang mau kita pelajarkan, ya ilmu yang kita berikan ke siswa itu seperti apa, itu secara penuh, secara kafah ya. Gitu. Jadi jadi guru itu tidak mudah, maka yang perlu kita lakukan adalah sabar dan profesional ya. Seperti itu. Sehingga kaitannya dalam kehidupan kita nantinya ya, itu kita dapat berbaur ya kepada siswanya gitu. Jadi siswa itu suka belajarnya dengan kita ya. Kalau kita uring-uringan misalnya dalam mengajar itu, gimana mau uring-uringan? Siswa itu nggak akan mau belajar kalau dalam penyampaian aja kita marah-marah. Jadi harus dengan sabar, lemah lembut misalnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Didi karena sudah mau berbagi ilmu tentang pendidikan. Semoga ilmu yang Kak Didi sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian podcast kita saat ini. Saya Kaila Islamiyah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.